Amelia Putri. Kami akan menjelaskan tentang masa bercocok tanam Neolitikum. Ya. Apa itu Neolitikum? Masa bercocok tanam Neolitikum. Masa bercocok tanam ini juga disebut dengan zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Neolitikum berasal dari kata neo dan litos. Neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu. Sebagian ahli lebih suka menyebut zaman batu baru untuk menunjukkan lahirnya tradisi baru pada masa ini, yaitu bercocok tanam. Melalui bercocok tanam, manusia mengalami perubahan besar atau revolusi dalam kehidupannya. Bisa dikatakan revolusi karena manusia mengalami perubahan dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi food producing, menghasilkan makanan. Gimana sih asal-usul Neolitikum pada gelombang pertama? Asal-usulnya pada gelombang pertama adalah bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara pada 1500 sebelum Masehi. Jumlah mereka lebih banyak dari penduduk asli, yaitu Australomelanesoid dan Mongoloid. Faktor-faktor lain bertambahnya jumlah penduduk adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan karena pengelolaan pertanian dan peternakan jauh lebih baik. Gelombang pertama ini berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka bermigrasi ke Indonesia pada dua jalur, yaitu jalur barat juga jalur timur. Keturunan mereka yang masih ada di Indonesia ada suku Batak, Dayak, Toraja, dan Papua. Masa ini disebut juga zaman kebudayaan kapak persegi karena banyaknya ditemukan kapak dari batu yang sudah halus seperti kapak beliung, kapak corong, dan kapak lonjong. Lahirnya tradisi bercocok tanam ini tidak mengherankan karena wilayah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Yunan adalah Vietnam dan Thailand yang ratusan tahun sudah mengenal tradisi bercocok tanam tersebut. Hal itu juga berarti migrasi dari orang Yunan yang terjadi pada masa ini adalah menggunakan jalur laut. Lalu gimana cara kehidupan sosial ekonomisnya? Cara kehidupan sosial ekonomis, cara hidup berburu dan mengolah makanan perlahan sudah dipikirkan. Seiring dengan itu, masyarakat mulai memelihara hewan-hewan tertentu. Masyarakat yang tinggal di tepi pantai biasanya memproduksi garam dan mencari ikan. Dalam bercocok tanam biasanya dilakukan dengan membakar atau menanam pohon-pohon dan tumbuhan, sehingga terciptalah ladang-ladang yang menghasilkan hasil-hasil pertanian meskipun masih sederhana. Tradisi baru itu mereka sudah tinggal menetap. Perkampungan terdiri atas tempat tinggal yang masih sederhana. Nah, perkampungan itu biasanya ditinggali oleh beberapa kelompok atau beberapa keluarga. Bangunan itu biasanya dibangun menggunakan kayu dan batu. Gotong royong juga telah menjadi corak kehidupan bagi masyarakat. Menanam hutan, memangkas makmukar, menabur benih, memetik hasil biasanya dilakukan dengan gotong royong. Mereka juga segera mengenal yang namanya pembagian kerja. Contohnya pekerjaan buruh yang menghabiskan banyak tenaga biasanya dikerjakan oleh para kaum lelaki. Menangkap ikan di dekat tempat tinggal mereka biasanya dikerjakan oleh kaum perempuan dan anak-anak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan bersama mulai diatur dan dibagi. Jadi karena banyaknya penduduk, masyarakat membutuhkan pemimpin. Nah, pemimpin ini biasanya disebut primus inter pares. Hasil-hasil budaya masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengupam, menggosok, dan mengilapkan alat-alat batu serta diperkenalkannya pembuatan gerabah. Dari hasil pengupaman itu lahirlah bentuk yang pertama, beliung persegi, yang merupakan alat batu paling menonjol pada masa bercocok tanam. Gimana sih bentuknya beliung persegi? Umumnya, beliung persegi membentuk memanjang dengan pangkalnya lintang persegi. Seluruh bagiannya diumpam halus, kecuali pada pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai. Ukuran dan bentuknya bermacam-macam, bergantung pada penggunaannya. Yang kedua adalah kapak lonjong. Tradisi kapak lonjong diduga lebih tua daripada tradisi beliung persegi. Nah, terus gimana dengan bentuknya kapak lonjong? Bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Bahan yang dipakai umumnya batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. Yang ketiga adalah alat-alat obsidian, yakni alat-alat khusus yang terbuat dari batu kecubung
yang berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja seperti Jambi, Leles, sekitar Danau Cangkuang dekat Garut, Lewu William Bogor, sekitar Danau Tondano, Minahasa, dan dalam jumlah sangat terbatas di wilayah Flores Barat. Yang keempat adalah mata panah, yakni alat yang berhubungan dengan kehidupan berburu. Ada 2 tempat penemuan paling penting, yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Yang kelima adalah gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan bahwa benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sangat sederhana, Bagaimana teknik pembuatan gerabah pada masa bercocok tanam? yakni semuanya dikerjakan menggunakan tangan serta hanya menggunakan goretan sederhana di lingkar luarnya. Hal penting lain yang terjadi di Nusantara pada masa Neolitikum adalah berkembangnya sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Apa sih itu animisme? Animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh, adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup atau mati, itu memiliki roh. Manusia harus berhubungan baik dengan roh-roh tersebut dengan cara melakukan acara pemujaan atau memberikan sesaji. Bagian yang tak terpisah dari animisme adalah kepercayaan akan roh orang-orang yang telah meninggal. Hal itu tercermin dalam upacara penguburan dan tradisi megalitik. Orang yang sudah meninggal akan dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari seperti perhiasan dan periuk, dan dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanannya ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin. Kalau dinamisme itu apa? Dinamisme berasal dari bahasa Yunani dunamos yang berarti kekuatan atau daya. Adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan yang mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya. Benda-benda yang dianggap suci ini seperti tombak, lambang kerajaan, keris, pusaka, gamelan akan membawa pengaruh baik bagi manusia, seperti menyuburkan tanah, mencegah wabah penyakit, menolak malapetaka, dan sebagainya.